Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku sesungguhnya. Analisa baru lainnya dikemukakan oleh Anjas Asmara, seorang dosen sekaligus YouTuber yang mengamati kasus terbunuhnya Tuti dan Amel di Jalan Cagak, Subang, pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Kali ini, analisa menyinggung soal jejak kaki yang ada di tempat kejadian perkara TKP pembunuh ibu dan anak di Subang yang tidak diterangkan penyidik kepada publik. Dalam analisanya, Anjas mempertanyakan apakah penyidik bisa mengumumkan dua pelaku sekaligus dengan bukti jejak kaki tersebut. Di video analisa terbarunya, Anjas menyebutkan jika penyidik hanya mengungkap puntung rokok dan cipratan darah di baju Yosef di TKP pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun, dua jejak kaki berbeda yang disebut-sebut milik pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang tidak pernah dibahas di media manapun. Anjas berujar bahwa penyidik tidak mungkin menyebutkan soal jejak kaki yang diduga milik dua orang pelaku ada di TKP, jika memang hal itu tidak benar adanya. Menurut analisa Anjas, ada kemungkinan jika ditemukan DNA dari para saksi dalam dua jejak kaki tersebut, mereka akan mengelak dengan alasan sering ada di TKP sebelumnya. Pasalnya, TKP juga rumah sekaligus kantor dari yayasan milik kedua korban pembunuh ibu dan anak di Subang, Tuti dan Amel. Namun Anjas juga memiliki opini lain, bahwa kemungkinan saja dua jejak kaki yang diduga milik dua pelaku ini, berada di titik dilakukannya eksekusi korban pembunuh ibu dan anak di Subang. Melalui analisanya, Anjas mengungkapkan bahwa sampai saat ini temuan jejak kaki dari dua pelaku itu tidak pernah dijelaskan lebih lanjut. Jadi, tidak ada yang tahu bentuk jejak kaki dua pelaku tersebut seperti apa. Apakah itu jejak kaki menggunakan sendal atau sepatu, atau jejak kaki yang memang langsung telapak kaki. Lalu kemungkinan lain yang disampaikan Anjas adalah jejak kaki yang diduga milik dua pelaku tersebut bisa saja tidak ditemukan DNA dari 55 saksi yang telah diperiksa. Bisa saja, jejak kaki itu bukan milik dari saksi-saksi atau orang sekitar yang dekat dengan TKP pembunuh ibu dan anak di Subang. Sementara itu, Kapolda Jabar mewakili pihak kepolisian yang menangani kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, telah memberikan pernyataan bahwa pengumuman nama-nama pelaku akan segera dilakukan. Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana, mengatakan jika keterangan dari para saksi sudah mengarah kepada pelaku dan akan segera diumumkan nama-nama dari pelaku yang akan jadi tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang.